Cahaya iman telah memenuhi hati dan seluruh raga. Ia tidak mendambakan rumah megah, kekayaan dunia, maupun seisinya, karena ia tahu bahwasannya kehidupan di dunia ini bersifat fana. Siapakah ia? Ialah sosok Sahabiah yang merupakan istri terakhir Rasulullah SAW, Maimunah radhiyallahu anha. Maimunah radhiyallahu anha merupakan sebuah nama pemberian dari suaminya, Rasulullah SAW, yang sebelumnya adalah Baroh. Nasabnya bersambung kepada Al-Harith bin Hazm bin Hujair bin Al-Huzam bin Ruwaibah bin Abdillah bin Hilal bin Amir bin Sa'sa'ah Al-Hilaliyah. Ibunda beliau radhiyallahu anha ialah wanita tua yang berasal dari Haroshi, Hindun binti Auf bin Zuhair bin Hutamah. Beliau disebut-sebut sebagai besan paling mulia karena putrinya menjadi istri Rasulullah SAW. Beliau radhiyallahu anha juga memiliki saudari sekandung, Ummu Fadl binti Haris, yang merupakan istri Abbas, paman Rasulullah SAW. Pada bulan Zulqa'dah, Rasulullah SAW dan para sahabatnya pergi ke Makkah untuk melaksanakan umroh qadha. Pada umroh inilah beliau SAW meminang Maimunah radhiyallahu anha sebagai istri terakhir beliau. Sebelumnya, Maimunah radhiyallahu anha pernah dinikahi oleh Mas'ud bin Amr as-Saqafi yang berakhir dengan perceraian karena perbedaan keimanan dan keyakinan di antara keduanya. Berikutnya, beliau pernah dinikahi oleh Abu Ruham bin Abdul Uzza yang kemudian meninggal dunia. Rumah tangga beliau radhiyallahu anha dibangun atas dasar keimanan dan ketakwaan. Beliau hidup dalam rumah tangga nubuah dan mempelajari banyak sekali kebaikan dari suaminya, Rasulullah SAW, mulai dari perilaku, tingkah laku, akhlak, dan ilmu beliau, sehingga makin bertambahlah keimanannya. Memaknai kisah seorang sahabiah yang luar biasa, yaitu Maimunah radhiyallahu anha. Beliau patut dicontoh untuk para istri di zaman sekarang, yang dimana modernisasi dan hedonisme begitu marak di mana-mana, sehingga tidak sedikit banyak menuntut kepada para suaminya dengan tuntutan kemegahan. Tidak sedikit perceraian terjadi karena ekonomi keluarga yang tidak mampu memenuhi hasrat keinginan yang begitu membabi buta. Sehingga dengan adanya permasalahan tersebut, akhirnya timbul pertengkaran dan berakhir dengan perceraian. Perlu kita ketahui, Islam tidak melarang untuk menjadi kaya, kan tetapi dengan kekayaan tersebut, kita harus lebih menginvestasikannya untuk sebuah cita-cita di akhirat kelak, yaitu surga. Misalnya dengan sedekah, infak, membantu orang yang membutuhkan, dan yang lainnya. Kita juga harus mampu menahan segala ego hawa nafsu yang mampu menjerumuskan kepada kehidupan yang hedonisme, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memerintahkan untuk hidup secara sederhana. Sebagaimana firman-Nya dalam surat Al-Qasas ayat 79-81 yang artinya, maka keluarlah dia Qarun kepada kaumnya dengan kemegahannya. Orang-orang yang menginginkan kehidupan dunia berkata, mudah-mudahan kita mempunyai harta kekayaan seperti apa yang telah diberikan kepada Qarun. Sesungguhnya dia benar-benar mempunyai keberuntungan yang besar. Tetapi orang-orang yang dianugerahi ilmu berkata, celakalah kamu, ketahuilah pahala Allah lebih baik bagi orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan. Dan pahala yang besar itu hanyalah diperoleh oleh orang-orang yang sabar. Maka kami benamkan dia Qarun bersama rumahnya ke dalam bumi. Maka tidak ada baginya satu golongan pun yang akan menolongnya selain Allah. Dan dia termasuk orang-orang yang dapat membela diri. Jadi, bagi siapa saja tidak hanya terfokus kepada istri, bahwasannya semua yang ada di dunia ini adalah fana, hanya sebatas titipan dan bersifat sementara. Tentu, semuanya milik Sang Maha Kuasa, hingga akhirnya salah satu akan meninggalkan. Entah itu kita meninggalkan harta, atau harta yang meninggalkan kita. Yang terpenting bersyukurlah sebisa-bisanya. Maka dari itu, hiduplah dengan sederhana yang berbasis kebutuhan sesuai dengan perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab.